Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Demam berdarah masih mewabah di Pariaman. Pengasapan lingkungan dioptimalkan. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dibentuk di kampus Universitas Andalas Padang. Suasana haru terlihat di ruang rapat SD Islam Al-Falah Bukit Tinggi, Senin siang. Seorang guru menangis karena tidak kuat menahan sedih pasca peristiwa yang terjadi di tempat dirinya mengajar. Jumat lalu, murid terpaksa dipulangkan karena pagar sekolah digembok, diduga akibat adanya permasalahan internal antara yayasan dan majelis guru. Pihak yayasan dan majelis guru dipertemukan dalam sebuah mediasi. Pihak sekolah menghadirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, ketua yayasan, kepala sekolah, dan sekitar 30 guru, serta petugas kepolisian Polsek setempat. Kepala sekolah menyampaikan sebelum mediasi, pihak sekolah juga telah melakukan pertemuan dengan orang tua murid. Konflik-konflik atau permasalahan-permasalahan atau riak yang terjadi beberapa hari ini sehingga anak-anak murid pun terlantar dari pembelajarannya tadi sudah dibahas dari awal sampai akhir, dan akhirnya alhamdulillah kami sudah menemukan titik temu ataupun akhir dari permasalahan itu, sudah mendapatkan jalan terbaik ataupun jalan keluarnya, sehingga semuanya sekarang alhamdulillah sudah bisa saling merangkul, saling memaafkan dengan permasalahan-permasalahan ataupun kesalahan-kesalahan yang telah terjadi sebelumnya. Permasalahan terjadi karena adanya miskomunikasi antara guru dengan yayasan. Jadi sebenarnya ada miskomunikasi saja antara guru, Kepsek dan yayasan. Hari ini telah selesaikan dan besok proses belajar mengajar akan dilaksanakan seperti biasa. Sementara kita akan menugaskan secara rutin pengawas sekolah, nanti akan memantau dan mengawasi terlaksananya proses belajar mengajar di sekolah ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menugaskan pengawas di sekolah secara rutin untuk mengantisipasi hal serupa. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Jembatan sepanjang 14 meter yang membentang di atas Sungai Batang Tambuo di Nagari Koto Tangah, Kabupaten Agam, Senin malam putus. Putusnya jembatan yang menghubungkan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tilatang Kamang dan Kecamatan Kamang Mage ini, terjadi akibat meluapnya air Sungai Batang Tambuo. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 10 malam, usai daerah ini diguyur hujan deras sejak Senin sore. Jalur yang biasa dilalui sepeda motor dan mobil ini putus total, sehingga tak bisa dilalui sama sekali. Hanya sebagian warga yang tetap nekat melewati jalan ini menggunakan seutas papan, pengganti jembatan darurat yang dipasang warga. Usia jembatan ini kemarin kami sudah perkirakan sudah lebih dari 100 tahun. Sudah lebih dari 100 tahun. Kalau masyarakat yang terdampak, susah saya untuk menyampaikan. Mengapa demikian? Soalnya yang lewat ke sini bukan hanya orang Nagari Kota Tangah loh, Bu. Bukan Kecamatan Tilatang Kamang. Kamang Mage termasuk Kecamatan Baso lewat sini. Ini ujung daerah sana itu Kecamatan Baso, Salo lewat sini, Bu. Mau ke Bukit Tinggi orang Salo lewat sini. Rencananya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah baru akan membuatkan jembatan darurat dalam minggu ini, agar jalur utama ini bisa kembali dilewati kendaraan. Pertama-tama kita akan lakukan dulu pembersihan lahan, dan kita berharap 1-24 jam besok mungkin kita sudah bisa bekerja dengan dan biaya dari tanggap. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, sementara jumlah kerugian masih didata oleh Wali Nagari bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Agam.
Petugas Dinas Kesehatan Kota Pariaman kembali melakukan pengasapan di sekitar rumah warga yang terdampak demam berdarah di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah. Pengasapan dilakukan setelah salah seorang warganya dirawat karena DBD. Pengasapan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari selokan hingga ke kamar rumah warga. Ini merupakan salah satu cara untuk menekan penyebaran penyakit demam berdarah. Warga mengaku tidak keberatan rumah mereka disemprot demi terhindar dari penyakit mematikan itu. Yo kalau namue kalau yo lagi berkurang istilah demam berdarah baluin dak kan taruh istilah kan. Yo istilah demam berdarah aku kan yo memang mengganas di kampung aku kan. Yo tuh tergantung orang apunya lah. Dinas ya. Yo dinas. Saat ini tercatat 128 warga yang positif demam berdarah. 90%-nya pulih setelah dirawat di rumah sakit. Namun pencegahan DBD di Pariaman tak bisa terlaksana secara maksimal karena kurangnya kesadaran warga untuk memberantas sarang nyamuk. Hal tersebut diperparah dengan minimnya peralatan penyemprotan yang dimiliki Dinas Kesehatan. Seperti misalnya masih ada yang tidak mau rumahnya dipogging atau halamannya dipogging padahal ada kasus di sekitarnya atau untuk sarana kita masih agak minim ya. Seperti contohnya mobil fogging kita yang masih menggunakan mobil Puskesmas yang lama. Saat pergantian musim seperti sekarang ini, warga diminta untuk waspada karena nyamuk Aedes aegypti bisa berkembang biak dengan cepat di genangan air. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Banyaknya kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan di Indonesia membuat Universitas Andalas Padang bergerak cepat agar kasus serupa tidak terjadi di kampus mereka. Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS. Satgas yang beranggotakan Sivitas Akademika di kampus UNAN dilantik pada hari Senin. Satgas ini bertugas mencegah terjadinya kekerasan seksual di kampus UNAN. Jikapun terjadi, maka Satgas bertugas menanganinya secara cepat, bahkan kalau perlu sampai diproses secara pidana. Untuk mensupport tim Satgas bekerja, terutama dalam hal ada laporan, ada dugaan terjadinya pelanggaran atau kekerasan seksual di lingkungan universitas. Tapi nanti tentu kita mesti atur demikian rupa sehingga kita betul-betul ketika kita menangani ini aspeknya nanti adalah berkaitan dengan pelanggaran, pertama dari pedoman yang dibuat. Tapi nanti dalam potensi itu ada ke aspek hukum lain, maka nanti kita akan serahkan kepada aparat hukum yang diberikan kewenangan. Menurut Rektor, sejauh ini UNAN sudah mempunyai piranti pencegahan kekerasan seksual berupa kode etik mahasiswa, kode etik dosen, dan peraturan akademik. Mahasiswa Universitas Andalas menyambut baik adanya Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual tersebut. Sebab mereka menyadari rentan mengalami kekerasan seksual di kampus. Tentu saja yang pertama adalah kita sebagai mahasiswa sangat menyambut dengan senang hati dengan adanya Satuan Tugas PPKS ini khususnya di Universitas Andalas. Karena tidak hanya untuk merealisasikan Permendikbud, Universitas Andalas juga berusaha untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual. Dan saya percaya juga di era saat ini tidak hanya wanita saja yang membutuhkan, tetapi juga laki-laki pun di era saat ini juga. Sebagai mahasiswa kita senang ada Satgas ini yang mana kita merasa ada nih tempat melapor kalau misalnya kejadian hal yang kurang mengenakan di kampus, terutama hal yang berkaitan sama pelecehan seksual, dan ada tindakan yang cepat di mana kalau misalnya kita melapor langsung ada langsung diproses seperti itu, dan kalau bisa pelakunya itu langsung diungkap aja ke publik, itu sanksi yang tegas misalnya dikeluarkan dari kampus mungkin kalau misalnya terbukti kejahatannya. Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini merupakan perintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri agar seluruh perguruan tinggi di Indonesia membentuk Satgas PPKS. Universitas Andalas Padang adalah perguruan tinggi kelima di Indonesia yang telah memiliki Satgas PPKS ini. Laude Juhardianse melaporkan dari Padang.
Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.